Ya, hari Jumat menjadi salah satu penentu gerak market atau kurang lebih pengubah sentimen market. Kalau sebelumnya kita sempat membahas terkait dengan NFP sebagai faktor utama yang berperan, kali ini kita mendapatkan faktor tambahan yaitu terkait dengan SVB, Silicon Valley Bank. Apa yang perlu diketahui untuk minggu ini terutama terkait dengan Silicon Valley Bank? Oke, kali ini kita akan mencoba untuk mengupdate terbaru terkait dengan resiko dari Silicon Valley Bank, lalu kemudian apakah ini bisa mengakibatkan bank sentral menunda untuk keputusan kenaikan suku bunganya. Pertama yang harus kita lihat terlebih dulu adalah terkait dengan rilis data NFP. Kalau Anda lihat dari tayangan yang sebelumnya di tanggal 3 dan juga tanggal 6 Maret yang lalu, kami sempat membahas terkait dengan kategori NFP yang kemungkinan itu adalah penguatan seasonal di bulan Januari. Dan apa yang terjadi? Ternyata di sini kita melihat data non-farm payroll dirilis dengan angka 311.000 dari ekspektasinya 224.000. Lalu kemudian kalau kita compare dengan data sebelumnya 504.000. Dan kita juga sempat mengatakan terkait dengan kemungkinan potensi revise atau revisi dari data sebelumnya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan upah yang turun ke level 0,2% dari level 0,3% sebelumnya. Dan terakhir tentunya terkait dengan unemployment rate atau tingkat pengangguran di angka 3,6% dari sebelumnya 3,4%. Merujuk kepada apa yang pernah dikatakan oleh para pejabat Fed sebelumnya, yaitu Neil Kashkari yang mengatakan bahwa tidak akan bereaksi berlebihan terkait dengan data NFP 1 bulan sebelumnya yang sangat fantastis ataupun mengejutkan. Ditambah lagi dengan pernyataan Waller yang mengatakan kalau memang ternyata data pekerjaan ataupun inflasi yang akan dirilis akan relatif lebih kuat, maka disitulah letaknya kemungkinan Fed bisa saja menaikkan suku bunga pinjaman relatif lebih kuat daripada yang diperkirakan. Termasuk juga daripada testimoni yang dikatakan oleh Powell 2 hari berturut-turut di minggu lalu sebelum rilis data non-farm payroll. Oke, ini adalah terkait dengan history repeat itself yang kita sudah sempat buktikan dan juga terbukti betul-betul terjadi. Jadi waktu itu kita sempat mengupas terkait dengan apa yang terjadi di bulan Agustus dan bulan September. Anda bisa lihat di sini data yang sempat ditunjukkan bulan Agustus berada di 528 dari sebelumnya 398K. Dan ini telah kejutan yang sangat fantastis, lalu kemudian terjadi revisi turun di 526.000, dan data di bulan September atau data yang dirilis di bulan September menunjukkan penurunan di level 315.000. Kami sempat mengatakan mungkin saja itu akan terjadi di data non-farm payroll kali ini, dan betul saja, setelah bulan Januari yang lalu dirilis dengan 517.000, ternyata terjadi revisi turun 504.000. Mirip dengan apa yang terjadi dari Agustus ke bulan September yang lalu. Kemudian terkait dengan data sendiri, dari angka 500.000 ternyata betul-betul dirilis dengan angka 311.000. Tidak jauh dari apa yang terjadi di bulan September. Ini membuktikan history repeat itself betul-betul terbukti bisa digunakan terkait dengan data NFP dan hasil, well, kita mendapatkan area penurunan dari US dollar dan juga US Treasury yield dan akhirnya berdampak positif kepada emas terutama dan juga sebetulnya sempat terjadi kenaikan untuk pasar saham. Tapi BAM, tiba-tiba berikutnya adalah terkait dengan SVB. Oke, inilah grafik ataupun economic calendar untuk minggu ini, di mana kita akan melihat beberapa data yang akan termasuk tingkat inflasi yang akan dinantikan oleh para pelaku pasar, karena ini adalah kaitannya dengan kebijakan Fed berikutnya. Nah, masalahnya adalah dari beberapa data ini, kemungkinan diperkirakan mengalami penurunan 6%. Oke, kembali lagi, flashback lagi dengan apa yang dikatakan Christopher Waller, di mana dia menegaskan bahwa Fed kemungkinan akan melihat dari data inflasi ataupun data pekerjaan. Kita sudah dapat data pekerjaan atau NFP di hari Jumat yang lalu yang mengatakan angka cukup moderat di angka 311. Oke, dengan demikian sebetulnya ada dua hal yang mungkin saja terjadi. Data pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan tingkat pekerjaan atau katakanlah dengan sektor pekerjaan relatif mulai menampakkan sisi pelemahannya, terlebih dengan dukungan turunnya angka upah dan juga kenaikan tingkat pengangguran yang diharapkan oleh Fed sebelumnya. Jadi sebetulnya ini kita tinggal tunggu saja terkait dengan data inflasi. So, kalau inflasi minggu ini dirilis dengan angka 6% saja, atau bahkan mungkin 6,2% saja, itu akan menjadi sinyal yang cukup bagus, sentimen berbalik positif untuk indeks saham atau bahkan emas. Walaupun dengan catatan kita masih belum tetap bisa aman terkait dengan keadaan atau kondisi dari SVB. Oke, skip terlebih dulu, kita akan lihat dari data berikutnya yaitu retail sales dan juga annual budget release dari Inggris. Retail sales Amerika juga akan mencerminkan
seberapa besar daya tahan konsumen Amerika terhadap kondisi terkini. Dan annual budget yang akan dirilis atau dilaporkan oleh Menteri Keuangan Inggris, Jeremy Hunt, itu akan menjadi faktor utama pendorong market pound sterling. Dan terakhir adalah ECB. Keputusan suku bunga di kemungkinan dia akan mengalami kenaikan 50 basis point persis dengan apa yang digembar-gemborkan oleh ECB dalam 1 bulan terakhir, maka kita akan lihat potensinya mungkin sudah diantisipasi oleh market. So, apa yang harus dilakukan atau yang harus diperhatikan? Yaitu kaitannya dengan pernyataan dari Christine Lagarde dan juga para pejabat ECB lainnya terkait dengan potensi kebijakan berikutnya setelah kenaikan 50 basis point. Well, jangan dulu bahagia, karena semuanya akan sangat bergantung kepada fokus utama, yaitu contagion risk atau risiko penularan dari SVB. Kita belum dapatkan kepastian apa yang akan dilakukan, tapi pagi ini saya sempat membaca salah satu berita yang mengatakan bahwa Fed akhirnya turun tangan untuk memberikan bantuan likuiditas. Masalahnya adalah, apakah bantuan likuiditas tersebut berarti tanda bank tersebut di bailout atau tidak? Ada beberapa pandangan yang mengatakan itu bukan bailout, melainkan hanya untuk menjamin kepastian ataupun kenyamanan investornya. Apakah betul seperti demikian? Kita belum bisa pastikan. So, minggu ini, terlepas dari semua data yang akan difokuskan untuk minggu ini, semua akan tertuju juga terkait dengan penanganan SVB, karena ada risiko penularan kepada bank sentral lain ataupun bank-bank kecil lainnya yang ada di Amerika. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kasus SVB ini berisiko menular? Kita lihat di sini diagram yang sudah disipkan. Dengan kolapsnya SVB, maka risiko akan tertuju kepada bank-bank lain yang kategorinya kemungkinan bisa saja relatif lebih kecil pendanaannya. Kalau kita bicara tentang SVB sendiri, statusnya adalah bank ke-16 terbesar di Amerika yang berbasis di California. Kalau berkaca dengan status histori sebelumnya, di tahun 2008 pernah muncul kasus yang serupa, yaitu Washington Mutual. Hanya saja perbedaannya adalah SVB kecenderungannya fokus kepada perusahaan-perusahaan startup yang berarti akan sangat berpengaruh kepada perusahaan-perusahaan atau sektor teknologi. Sementara Washington Mutual kala itu lebih fokus kepada investor-investor retail. Jadi kemungkinan agak sedikit berbeda, tapi masalahnya akan relatif sama, yaitu terkait dengan masalah likuiditas. Oleh karenanya, yang dikhawatirkan adalah dengan bank besar tersebut terkena dampak dari kasus ataupun kebangkrutan, maka bank lain dengan dana-dana kecil dikhawatirkan bisa berimbas dengan kondisi likuiditas. Itulah sebabnya ada kekhawatiran risiko tersebut akan menular pesat dengan kondisi bank-bank lainnya. Nah, bagaimana dengan kasus ataupun hal tersebut direspon oleh Federal Reserve? Dalam hal ini, beberapa pengamat ataupun pelaku pasar menantikan kebijakan berikutnya. Apakah ini akan berisiko menunda kebijakan Fed atau tidak? Karena satu sisi, apa yang terjadi oleh SVB adalah hal yang mungkin saja akan dialami oleh mayoritas bank di Amerika terkait dengan kebijakan Fed yang sudah menaikkan suku bunga 450 basis point sejak tahun 2022. So, ini akan sangat dilematis. Di satu sisi, Fed masih ingin melanjutkan kenaikan suku bunga, tapi di lain sisi, ini akan menjadi terlalu berisiko. Monetary policy atau kebijakan moneter berikutnya akan disoroti apakah Fed akan tetap menaikkan suku bunga atau mulai memangkas suku bunga. Dengan hal ini, dampaknya jelas. Jika memang ternyata Fed tetap memaksakan diri untuk menaikkan suku bunga, maka itu akan menjadi sentimen negatif untuk risk aset seperti pasar saham. Jadi hati-hati untuk Anda yang bertransaksi di Dow Jones, Nasdaq, ataupun S&P, atau bahkan indeks saham Asia. Karena semuanya kemungkinan akan tertular dan juga berisiko sangat tinggi. Sementara itu, kasus kekhawatiran tersebut akan berujung kepada tingkat permintaan safe haven kemungkinan berpotensi menguat, dan itulah yang mengakibatkan kenapa emas mengalami lonjakan kenaikan. Dan kami rasa kalau memang ternyata lebih didukung juga oleh inflasi yang relatif lebih lunak, maka kita minggu ini akan melihat emas kembali ke level 1.900-an. Sementara kalau misalkan dia mulai cutting rates atau memangkas suku bunga, kemungkinan itu akan menjadi sinyal positif untuk risk aset, artinya akan ada rebound untuk pasar. Bagaimana dengan emas? Well, setidaknya dia juga akan ikut naik, tapi tidak akan setinggi apa yang terjadi di poin pertama. So, kembali lagi dengan apa yang akan difokuskan untuk minggu ini, ada 5 hal
contagion risk, lalu kemudian inflasi atau data inflasi Amerika, kemudian keputusan ECB terkait dengan suku bunga, dan juga UK Spring Budget yang akan diumumkan oleh Jeremy Hunt di hari Rabu, dan akhirnya dengan data China. Karena mau tidak mau, data China ini akan juga menunjukkan apakah risk of contagion itu juga akan berlaku untuk China atau tidak. Termasuk untuk tingkat permintaan terhadap commodity oil. Supermax Central Bank Event akan diawali dengan ECB di hari Kamis dengan kenaikan 50 basis point sudah di depan mata, dan kemungkinan semuanya akan bergantung kepada data mirip dengan apa yang disampaikan oleh Presiden ECB, Christine Lagarde sebelumnya. So, fokus market bukan tertuju kepada kenaikan suku bunganya, melainkan kepada pernyataan dan juga forecast atau proyeksi dari bank sentral tersebut. Lalu kemudian nantinya, minggu depan, mungkin kita akan seling dengan Federal Reserve yang kemungkinan masih tetap terbuka antara 25 atau 50 basis point. So, perkembangan berikutnya yang terbaru adalah terkait dengan after release data NFP kemarin. Sebelumnya diperkirakan Fed sangat berpeluang untuk menaikkan 50 basis point di pertemuan bulan Maret. Tapi setelah melihat data NFP dan juga tingkat upah yang turun, lalu kemudian mungkin saja terkait dengan risk of contagion dari SVB, maka investor beralih kembali kepada kemungkinan potensi 25 basis point saja, dan dot plot mungkin saja akan terhenti, bukan dinaikkan kembali, dan itu akan menjadi risk positif untuk market. Tapi kemudian beralih kepada BOE satu hari menjelangnya atau satu hari setelahnya dengan kemungkinan yang masih curam antara 25 atau 50 basis point. So, dari ketiga bank ini, semuanya masih akan tetap menjadi sorotan utama selama bulan Maret. Ya, dengan demikian Road to FMC Maret kita tinggal menyisakan inflasi di hari Selasa dan juga data GDP berikutnya menyusul di minggu berikutnya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah semua sudah memperkirakan kemungkinan kenaikan hanya 25 basis point. Itu pun dengan memperhitungkan aspek psikologis ataupun risk contagion dari SVB yang terbaru. Oke, ini adalah diagram dari Gold July Seasonality atau yang kita bisa gunakan juga terkait dengan grafik 5-10 tahun terakhir. Yang selalu kita tekankan adalah terkait dengan potensi yang bisa saja terjadi selama bulan Maret terjadi penurunan, dan itu adalah kemungkinan kesempatan untuk investor mulai melakukan buy di harga yang relatif murah. Karena kemungkinan berikutnya kita akan mendapatkan kenaikan di bulan April yang harusnya menjadi sisi positif dari pergerakan harga emas. So, kalau kita kondisikan, maka kemungkinannya double bottom yang terjadi di grafik daily sudah akan memungkinkan untuk target 1900, tapi kemudian akan terkoreksi sebelum keputusan Fed dan akhirnya rebound kembali setelah keputusan Fed, terutama kalau memang ternyata tidak ada perubahan terkait dengan dot plot. Tapi juga kalaupun ada perubahan, kita berharap tidak ada yang terlalu signifikan, yaitu yang sudah diantisipasi market sebesar 5,5% daripada 6%. Nah, dengan demikian, apa yang akan difokuskan untuk minggu ini harus menjadi catatan untuk Anda, dan saya ingatkan kembali lagi, pentingnya menggunakan risk management, karena kita masih tetap dalam fase kekhawatiran, dan juga fokus utama sebetulnya kalau tanpa kasus SVB, maka semua akan terfokus dengan status data inflasi di hari Selasa. Well, dengan kondisi NFP yang kemarin sebetulnya sesuai dengan ekspektasi atau sudah sesuai dengan perkiraan kami, maka sebetulnya tanpa ada SVB, kita tinggal mengandalkan inflasi rilis dengan 6,2% saja sudah cukup untuk Fed setidaknya tidak terlampau agresif di pertemuan 20 dan 21 Maret. Tapi karena ada SVB, kemungkinan tersebut malah semakin besar. Dan juga tingkat permintaan terkait dengan safe haven akan lebih mendukung kepada emas. Nah, masalahnya adalah berikutnya volatility yang akan sangat lebar, sangat luas ini, kita harus lihat terlebih dulu selama level-level support ataupun resisten tertentu tidak digoncang ataupun tidak dirubah, maka kemungkinan potensi pergerakan market masih akan stuck atau cenderung sideways. Sampai ketemu nanti sore dengan live streaming yang akan kita kupas terkait dengan grafik pergerakan dari beberapa produk seperti emas ataupun indeks saham dan juga pound sterling, of course dengan crude oil. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika memang Anda merasa terbantu dengan channel YouTube kami.